DMA. Rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan progres rekrutmen ASN yang sebelumnya telah diumumkan bersama Bapak Presiden di Istana sebesar 2,3 juta sebelum pemilu yang lalu. Dan ini adalah rekrutmen terbesar sepanjang 10 tahun terakhir. Nah, kami ingin sampaikan progres dan ini ditunggu oleh banyak masyarakat termasuk fresh graduate, karena di dalam kebijakan tahun ini selain menyelesaikan non ASN yang tersisa 1,8 juta, termasuk di dalamnya XTHK 2 yang nanti akan dituntaskan, ini juga ada fresh graduate kurang lebih 600.000 orang. Tetapi kenapa ini tidak segera diumumkan? Karena tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya formasi detail langsung dari Kemenpan. Sekarang kami serahkan ke kementerian lembaga masing-masing termasuk pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang tahu prioritas dan kementerian masing-masing. Ternyata justru ketika kita berikan ini bukan mudah dan ini membutuhkan koordinasi yang terus kita kerjakan. Yang semula deadline terakhir tanggal 5, kita perpanjang ke tanggal 20. Kemudian kita perpanjang lagi ke tanggal 30, sebagian kementerian lembaga sudah selesai mengirim informasi, sebagian belum. Berikut merupakan alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Ini adalah alurnya, di mana pengusulan kebutuhannya dari instansi pemerintah, kemudian sebelumnya dari surat Pan-RB, kemudian ada sarana prasarana yang mesti disiapkan dengan BKN, kemudian verifikasi, validasi rincian ada di BKN, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak ingin menjelaskan ini karena ini nanti akan terlalu teknis dan panjang. Tetapi kami langsung ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa pada Januari 2024 lalu Presiden telah mengumumkan ini adalah total kebutuhan ASN tahun 2024 sebanyak 2,3 juta yang diperuntukkan bagi pemerintah pusat sebesar lebih dari 429.000 dan pemerintah daerah sebesar lebih dari 1,8 juta. Ini yang Bapak Ibu bisa lihat. Kebutuhan tersebut tersebar untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, termasuk untuk memenuhi ASN di Ibu Kota Nusantara. Nanti kami ingin sampaikan berapa yang sekarang sudah formasi dikeluarkan pemerintah untuk Ibu Kota Nusantara. Dan juga khusus penyelesaian talenta-talenta untuk talenta digital masa depan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 telah dilakukan tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024, diperpanjang hingga tanggal 30 April 2024. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan rincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Kendala keterlambatan instansi yang disampaikan antara lain, instansi masih melakukan pemetaan jabatan. Salah satunya misalnya ada satu kementerian yang mendapatkan formasi 110.000, karena ini memang harus diselesaikan tuntas instansi vertikal dari atas sampai ke bawah sehingga memerlukan waktu. Keterlambatan informasi terhadap data non-ASN, baik terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta jabatan yang diusulkan. Kemudian belum selesainya memutakhirkan data jabatan oleh instansi pada pelayanan elektronik SIASN BKN. Nah, berdasarkan dasar usulan yang diajukan oleh PPK atau Pembina Kebagian Instansi Pemerintah, Menpan RB telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN tahun 2004 dan telah diserahkan kepada PPK pusat dan daerah. Total persetujuan prinsip formasi 2024 sebesar 1.289.824 formasi yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Jadi di pemerintah daerah ini formasinya sangat besar. Nah, hingga tanggal 2 Mei 2024 pukul 20, 602 instansi pemerintah telah melakukan rincian ke dalam sistem layanan perencanaan SIASN BKN dengan rincian sebagai berikut. 4 instansi belum membuat rincian formasi, mohon maaf saya tidak menyebut instansinya, jadi tadi teman-teman nggak perlu nanya kepada kami. 36 instansi yang sedang menyusun rincian formasi, 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi, namun belum mengajukan
digital signature atau DS SPTJM oleh PPK. Jadi harus ada surat pertanggungjawaban mutlak sehingga nanti jika diakibatkan formasi nama orang terkait dengan P3K jika ada yang keliru, nanti PPK-nya akan bertanggung jawab. Kemudian 371 instansi sedang dalam proses verifikasi dan validasi rincian formasi oleh BKN, dan 152 rincian usulan instansi yang telah selesai verifikasi dan validasi oleh BKN dan sedang menunggu digital signature peraturan teknis kepala BKN. Nah, berdasarkan data tersebut kami ingin sampaikan pemenuhan talenta digital untuk penempatan di IKN sebanyak 2.906 formasi yang sekarang, dan ini terus akan bertambah. Kemudian pemenuhan talenta digital untuk pemerintah daerah sebanyak 19.817 yang formasinya. Kemudian pemenuhan SDM APIP atau auditor, karena ini menjadi arahan Bapak Presiden untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bagus. Fresh graduate tahun ini juga diperuntukkan untuk auditor, sehingga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi ini pasti kita tolak untuk diperbaiki, mengusulkan talenta digital di dalam auditor mereka. Nah, kemudian totalnya berapa? Pemenuhan SDM APIP sebanyak 794 atau 491 auditor dan 301 P2 UPD. Di sisi lain, pemenuhan SDM untuk penempatan di IKN sebanyak 71.643 formasinya sampai sekarang ya, yang terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 P3K. Di samping itu, pemerintah juga membuka jalur penerimaan CPNS pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi sebanyak, yang ini pertama kali kami umumkan pada kesempatan ini teman-teman sekalian, karena dari beberapa hari kemarin kami belum selesai, baru selesai hari ini, dan kami sampaikan di depan publik untuk pertama kalinya untuk formasi sekolah kedinasan. Ada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi sebanyak 3.445 formasi yang tersebar pada sekolah kedinasan dengan rincian sebagai berikut. Kementerian Keuangan atau Politeknik Keuangan Negara atau STAN sebanyak 722 formasi. Ini yang ditunggu karena mereka begitu masuk, seleksi ketat, lulusannya mereka langsung jadi PNS. Kementerian Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 721, Badan Intelijen Negara atau BIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara sebanyak 400, Badan Cyber dan Sandi Negara, karena kita sedang mendorong penguatan digitalisasi yang aman, maka Sekolah Tinggi Sandi Negara kita beri formasi tahun ini sebanyak 105, Teknik Statistik atau STIS sebanyak 355. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi sebanyak 400. Kementerian Perhubungan ada 22 sekolah kedinasan, kita siapkan formasi 622. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, karena tantangan climate change, global warming ke depan sangat besar, maka Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kita siapkan SDM unggul untuk masuk di tempat ini, yaitu sebanyak 120 orang untuk sekolah kedinasan ini. Setelah penyerahan persetujuan izin prinsip sekolah kedinasan, pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei setelah penyelenggaraan sekolah kedinasan berkoordinasi secara teknis dengan BKN. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024 rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi atau formasi pegawai ASN. Setelah memperoleh surat keputusan Menpan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi instansi pemerintah dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024.